Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu dan teman-teman saya yang hadir di kesempatan kali ini. Terima kasih juga pada Bu Eliza yang memberi kesempatan saya untuk berdiri di sini. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya selama kelas 10 di SMK Dalkom Sidoarjo. Pada presentasi saya mengangkat judul Digital Sparks of Creative Engineering, dari ide visual ke koneksi pintar yang menghidupkan solusi. Maksudnya di sini adalah kita tidak diajarkan untuk membuat teknologi atau memanfaatkan teknologi, tetapi juga menjadi solusi nantinya ketika saya ada di lingkungan bermasyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 4 hal. Yang pertama, what I know. Ini apa yang saya ketahui setelah saya masuk di SMK Dalkom Sidoarjo. Yang pertama ada bahasa pemrograman, ada HTML, CSS, JavaScript. Di mana pemrograman ini yang biasanya kita lihat di website-website seperti di Google atau di browser. Ini cara proses pembuatannya. Lalu kemudian ada user interface. Jadi user interface sendiri ini aplikasi yang sehari-hari kita gunakan ternyata didesain dulu sebelumnya. Bagaimana memenuhi kebutuhan penggunanya, target penggunanya seperti apa, itu ditentukan dari user interface. Itu memastikan bagaimana pengguna nyaman untuk melihat aplikasi tersebut. Kemudian ada rangkaian listrik. Di rangkaian listrik ini dijelaskan aliran-aliran listrik seperti fasa, netral, lalu cara menyambungkan MCB, saklar, dan lampu. Lalu terakhir ada topologi telekomunikasi. Topologi telekomunikasi ini jaringan yang dihubungkan dari perangkat ke perangkat lain. Lalu selanjutnya ada what I want to know, apa yang ingin saya ketahui berikutnya di kelas 11. Mungkin saya akan belajar untuk menguasai bahasa pemrograman. Jadi di kelas 10 ini saya baru belajar CSS dan JavaScript. Mungkin di kelas 11 saya akan belajar C++ atau yang lain. Lalu kemudian saya ingin belajar cyber security. Ini bagaimana saya menjaga data saya aman tanpa bisa diretas. Lalu kemudian network, ini bagaimana cara saya menyambungkan WiFi. Mungkin yang belum diajarkan di kelas 10. Lalu kemudian ada Internet of Things. Ini berkaitan sekali dengan teknologi seperti smart home, bisa mematikan lampu hanya lewat HP. Lalu selanjutnya desain grafik. Ini mungkin desain yang dibutuhkan seperti membuat logo atau membuat mockup atau nanti juga bermanfaat di user interface website. Lalu kemudian ada UI UX. UI UX ini, UI sendiri user interface, itu tampilan yang akan dilihat oleh pengguna. Lalu user experience ini memastikan pengguna nyaman saat menggunakan aplikasi tersebut. Lalu selanjutnya ada what I learn. Ini apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah diajari di kelas 10 ini. Yang pertama, kami diajarkan untuk membuat font sendiri sesuai karakter dan keinginan kita sendiri. Lalu selanjutnya ada access point. Ini diajarkan untuk menyeting access point yang kegunaannya seperti memperkuat sinyal seperti yang di atas itu access point. Lalu UI UX, kami diajarkan untuk membuat desain UI website. Lalu kemudian ada kabel UTP, ini kabel yang digunakan dalam jaringan. Ada 2 jenis, yaitu kabel straight dan cross. Dan kegunaannya berbeda. Straight itu untuk berbeda perangkat, sedangkan cross untuk yang sesama perangkat seperti PC to PC itu menggunakan cross. Lalu ada CPU komputer, ini yang merupakan komponen hardware dalam komputer atau laptop. Lalu kemudian yang terakhir saya juga diajarkan untuk membuat game sederhana dari bahasa pemrograman yang sudah saya pelajari. Lalu selanjutnya ada biner. Kami diajarkan untuk menghitung bilangan biner yang bilangan biner ini hanya bisa dikenali oleh komputer.
Lalu kita diajarkan untuk menghitung resistor dari urutan warna resistor, tegangan. Lalu kita diajarkan untuk coding. Lalu ada listrik. Lalu ada networking, bagaimana perangkat lain terhubung dengan perangkat lain. Lalu desain thinking ini solusi cara untuk melihat kebutuhan dari klien atau pengguna. Lalu selanjutnya how to learn more, ini akan menjelaskan bagaimana nantinya saya akan belajar lebih efektif lagi. Yang pertama, saya akan memperbanyak proyek mandiri atau praktek mandiri. Lalu saya akan mengikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi yang akan memperkuat portofolio saya. Lalu yang keempat, DTP yang merupakan program kelas 11. Mungkin saya akan fokus di DTP yang nantinya saya pilih. Lalu juga diimbangi dengan kompetisi, lomba-lomba. Lalu yang berikutnya, portofolio. Di sini ada skills and tools yang sudah saya miliki. Ada Figma, Canva, CorelDRAW, Photopea, CapCut, sama Mockup World. Di experience ini presentasi saat kementerian, ini presentasi saat Skom Dayot collaboration dengan SMP asal saya. Lalu saya juga tergabung di organisasi MPK, dan sebelum menjadi anggota MPK saya mengikuti LBKS. Berikutnya, nah ini praktik saya. Di sini mengeting akses point, lalu ini membuat rangkaian listrik, ini rangkaian listrik, ini menyeting IP address switch PC ke PC. Lalu di sini ada sensor microcontroller Arduino, traffic light, lalu ini mengklimping kabel UTB. Ini proyek yang sudah saya kerjakan ada beberapa. Ini tugas UI design website. Lalu ini Arduino microcontroller, traffic light yang UKL pertama saya. Lalu ini proyek mandiri saya, membuat tampilan aplikasi dan tampilan game. Lalu selanjutnya di kelas 10 ini saya tidak hanya fokus di pelajaran produktif, tapi saya juga imbangi di pelajaran umum. Kenapa saya pilih pelajaran umum? Karena saya merasa belum cukup mampu untuk menguasai pelajaran produktif. Karena di kelas 10 ini mencakup semua, jadi saya imbangi dengan pengetahuan umum. Sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih kepada orang tua saya yang sudah mendukung penuh saya selama sekolah di SMK Teluk Sidoarjo. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.